Shalom, berikut panduan mengikuti ibadah online GSKI Gajah Mada. Siapkan hati, pikiran, dan waktu kita untuk fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah, berdoa, dan meresponi firman Tuhan. Matikan notifikasi lain di gadget Anda agar dapat fokus selama ibadah. Subscribe YouTube channel GSKI Gajah Mada dan aktifkan tombol notifikasi untuk update ibadah terbaru. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah online GSKI Gajah Mada. Kiranya kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu menyaksikan ini, mari kita percaya dengan sepenuh hati bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha hadir. Dia ada beserta dengan kita dan Dia begitu mengasihi kita. Mari kita tenang teduhkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Betapa baik Engkau, betapa besar kebaikan-Mu. Kami bersyukur padamu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus.
betapa suci dan agung yang Kau dalam hidup setiap kami. Kami mengagumi, kami mau memuji-Mu Tuhan. Mari kita katakan bersama, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji,
satu-satunya yang layak terima sembah puji kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang layak tuh kami puji, layak tuh kami sembah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau nyata bagi setiap kami. Kami mau lagi menyembah-Mu. Muliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datang kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Segala puji dan sembah kami. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami rindu mendapatkan kedamaian dan ketenangan yang sejati. Ajar kami untuk teduh di hadirat-Mu Tuhan. Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang pernah letih gelisah, Kau ganti suka
sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku lebukan. Damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan kita bangkit berdiri bersama. Kembali kita nyanyikan. Di sini kau beri kelegaan, di rumahmu Tuhan. Hidup yang tenang lebih gelisah, kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku lebukan. Damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan, ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur Tuhan, ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan, ku teguh airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Kelegaanku, Tuhan. Kelegaanku, Bapa Surgawi, hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan dan kelegaan. Terima kasih untuk seluruh anugerah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sampai hari ini.
Dan sekarang kami akan buka hati kami, pikiran kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GSKI Gajah Mada dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan perihal diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa kasih karunia Allah, tidak seorang pun bisa diselamatkan. Ini clear. Usaha pribadi manusia, perbuatan baik manusia, tanpa kasih karunia Allah itu tidak berarti dan tidak bisa menyelamatkan manusia itu. Ini clear. Perihal adanya pendapat, adanya pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa konsep keselamatan di gereja suara kebenaran Injil ini kasih karunia plus. Karena memang kami menekankan supaya orang itu berbuat baik. Supaya orang itu melakukan hal-hal yang benar, mengasihi sesama. Dengan pernyataan-pernyataan ini ada pendapat, ada pandangan yang mengatakan bahwa gereja suara kebenaran Injil mengajarkan kasih karunia plus untuk diselamatkan. Oh tidak Bapak Ibu. Kami sepakat perihal bahwa hanya oleh kasih karunia Allah saja manusia itu diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita mempelajari Alkitab, kita selalu menggunakan studi teks ya, dalam teologi itu disebut hermeneutics. Misalkan kalau kita ambil contoh ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, biasanya cara pembelajaran kita adalah seperti ini. Kata kasih karunia itu kita ambil, lalu kita lihat apa bahasa Yunaninya kata kasih karunia, karis. Lalu kita melihat beberapa pendapat-pendapat ahli berdasarkan interlinear yang ada tentang karis. Apakah kita pakai King James Version? Apakah NIV, apakah ITL, apakah Blue Letter Bible, apakah Logos. Jadi kita semua berpedoman hanya berdasarkan teks kasih karunia. Karena memang hal itulah yang terjadi selama ini dalam proses pembelajaran Alkitab. Namun Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan mencoba menjelaskan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan berdasarkan teks kasih karunia. Justru saya akan menjelaskan bahwa manusia diselamatkan oleh karena kasih karunia bukan dari teks kasih karunia, tapi berdasarkan rancangan semula. Berdasarkan peristiwa sejarah awal zaman ketika manusia itu berdosa, jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak memahami kasih karunia hanya sebatas kata sifat. Sampai kita kehilangan esensi kasih karunia itu. Dari pendapat saya, kalau kita hanya menggunakan teks-teks itu saja, maka kita terjebak memahami kasih karunia itu hanya sebatas kata sifat. Tetapi berdasarkan penjelasan saya berikut ini, kita akan melihat bahwa kasih karunia itu bukan hanya kata sifat. Kasih karunia itu betul-betul pribadi yang diberikan oleh Allah Bapa sebagai wujud kasih karunia-Nya kepada manusia. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Kalau berdasarkan teks karis, rata-rata orang akan berkata, ada seorang yang tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia. Pribadi yang tidak layak untuk mendapatkan kasih karunia karena kesalahannya, karena dosanya, lalu Allah memberikan kasih karunia. Ini hal umum yang kita ketahui perihal kasih karunia.
Tetapi hari ini saya akan menjelaskan bahwa memang hanya oleh kasih karunia saja manusia itu diselamatkan. Saya membuat pengertian kasih karunia itu adalah pemberian Allah kepada manusia yang tidak pernah diminta oleh manusia, namun Allah memberikannya. Dalam hal pemberian Allah kepada manusia yang tidak pernah diminta oleh manusia, Allah tidak memaksa. Manusia itu harus menerima kasih karunia itu. Terima boleh, tidak boleh. Allah tidak memaksa. Nah, apakah kasih karunia itu? Pemberian yang tidak pernah diminta oleh manusia, tapi Allah memberikannya. Mari kita melihat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Bapak Ibu sekalian, Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, ini peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa. Adam berdosa, Adam melanggar perintah Allah. Akhirnya Adam berdosa, berupaya melawan Allah karena merasa bisa menjadi seperti Allah. Nah, setelah Adam berdosa, Allah tahu upah dosa itu adalah maut, bahwa manusia ini akan binasa selama-lamanya. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15, inilah kasih karunia itu. Coba. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara yang terkasih, Kejadian 3 ayat 15, ini adalah rencana surga, rencana Allah untuk menebus kegagalan manusia, yaitu Adam. Rencana Allah untuk menebus dosa manusia ini bukan sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, tapi rencana Allah untuk menebus dosa manusia setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Karena peristiwa historis jatuhnya manusia ke dalam dosa, itu Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Lalu ayat 15, Allah merencanakan, menunjukkan kasih karunia-Nya lewat cara mengutus putra tunggalnya datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus dosa itu. Inilah kasih karunia itu. Inilah karena kasih karunia Allah manusia diselamatkan. Itu bukan perbuatanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah definisi kasih karunia Allah, itu adalah pemberian Allah kepada manusia, sebuah pemberian yang tidak pernah diminta oleh manusia, namun Allah memberikannya. Ini yang saya maksud perihal kasih karunia. Jadi saya tidak menampilkan kalau studi karis, studi grace, studi teks kasih karunia berdasarkan teks, saya tidak menampilkan itu. Hanya jangan sampai kita terjebak memahami kasih karunia itu hanya sebatas kata sifat. Sampai kita lupa esensi daripada kasih karunia yang sesungguhnya. Coba Bapak Ibu berdialog dengan naluri atau logika Bapak Ibu. Adakah manusia keturunan Adam yang meminta Allah untuk mengutus putra tunggalnya datang ke dalam dunia? Ada enggak? Adakah manusia keturunan Adam yang berkata, "Ya Allah pencipta langit dan bumi, sesungguhnya kami sudah berdosa. Kirimlah putra tunggalmu ke dalam dunia ini untuk menebus kami. Kalau tidak kami akan binasa masuk neraka." Ada? Tidak ada. Jadi rencana Allah, rencana surga untuk mengutus Yesus putra tunggal Allah ke dalam dunia, ini atas inisiatif Allah sendiri. Tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang meminta, tidak ada yang memohon, bahkan tidak ada yang memaksa. 100% inisiatif Allah. Inilah yang saya maksud kasih karunia. Tanpa kasih karunia Allah, manusia tidak bisa diselamatkan. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu adalah pemberian Allah kepada manusia yang tidak pernah diminta oleh manusia. Dalam hal ini, manusia itu tidak dipaksa untuk menerima. Boleh menerima, boleh juga tidak.
Tetapi barang siapa yang berani menerima kasih karunia Allah, pemberian Allah kepada manusia yang tidak pernah diminta oleh manusia, barang siapa yang berani menerima kasih karunia itu, maka dipastikan hidupnya akan disibukkan, direpotkan, hidupnya akan tersita untuk mengerjakan kasih karunia Allah itu dalam hidupnya. Mari kita urai satu persatu. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ini peristiwa kejahatan manusia ya. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, merasa menjadi seperti Allah. Mulai Kejadian 4, manusia semakin banyak. Tetapi kecenderungan manusia itu adalah berbuat dosa. Dan ini memilukan hati Allah. Allah merencanakan untuk menghukum manusia, membinasakan manusia lewat peristiwa air bah. Lalu ada satu pribadi yang mendapat kasih karunia di mata Allah yang bernama Nuh. Kejadian 6 ayat 8. Demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Bapak Ibu sekalian, Nuh mendapat kasih karunia di mata Allah. Pertanyaannya, apa kasih karunia yang didapat Nuh? Apakah Nuh mendapat harta kekayaan yang lebih banyak? Apakah proyeknya dari 1 miliar menjadi 1 triliun? Apakah Nuh mendapat kasih karunia dalam konsep materi yang lebih banyak? Oh tidak. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Apa wujud kasih karunia itu? Sebuah pemberian Allah kepada Nuh yang tidak pernah diminta Nuh, tapi Nuh nekat menerimanya. Ketika dia nekat menerimanya, hidupnya repot, tersita hari-harinya untuk mengerjakan kasih karunia itu. Karena kasih karunia itu adalah sebuah perintah. Untuk apa? Membuat bahtera yang ukurannya besar. Karena bahtera itu harus dibuat di bukit. Bahtera tidak dibuat di tepi dermaga, di tepi pantai. Tidak, harus di bukit. Apakah Nuh pernah berdoa meminta kasih karunia seperti itu? Oh Tuhan, kalau Engkau ingin membinasakan manusia lewat air bah, selamatkanlah aku. Suruhlah aku membuat bahtera di bukit, supaya ketika air bah Engkau nyatakan, aku bisa selamat. Apakah Nuh pernah meminta itu? Tidak. Sama sekali tidak pernah. Tapi apakah Nuh berani menerima kasih karunia? Pemberian yang tidak pernah Nuh minta, tapi Allah berikan kepadanya. Apakah Nuh terima? Dia terima. Ketika Nuh berani menerima kasih karunia, sebuah pemberian yang tidak pernah dia minta, apa yang terjadi? Hidupnya tersita. Hari-harinya tersita untuk mengerjakan kasih karunia itu. Katakan dalam satu hari 24 jam. Dia harus membagi waktunya. Ngurus ladang, ngurus ternak, ngurus bojo, ngurus anak, ngurus saudara. Dia bagi sebagian untuk apa? Pergi ke bukit, pergi ke gunung untuk nebang pohon, lalu mengolah pohon menjadi balok-balok atau apa untuk dibuat bahtera. Hari-hari Nuh tersita untuk mengerjakan kasih karunia itu. Kalau Nuh tidak menerima kasih karunia itu atau menolak itu boleh? Boleh. Lalu kalau begitu Pak, siapa yang meneruskan riwayat manusia kalau semuanya mati? Oh tidak. Kalau Nuh menolak, pasti ada pribadi yang lain yang bersedia menerima kasih karunia itu. Tapi tentu ada alasan mengapa Allah memilih Nuh. Dari sekian banyak manusia pada waktu itu, ada alasan manusia menerima. Nuh menerima kasih karunia itu. Ada alasan mengapa Allah memilih dia. Tentu ada alasan, bukan tanpa alasan. Saya tidak tahu berapa tahun, berapa lama Nuh mengerjakan kasih karunia itu. Pemberian Allah yang tidak pernah dia minta. Sebetulnya kalau dia tolak, boleh. Tapi dia berani menerima kasih karunia itu. Hidupnya repot, tersita. Lalu Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menjelaskan kasih karunia Kejadian 3 ayat 15 tadi, ada contoh berikut yang menerima kasih karunia Allah, sebuah pemberian Allah yang tidak pernah dia minta, yaitu Maria.
Di dalam Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-28 mulai ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab apa? Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Pertanyaannya, kasih karunia seperti apa yang diperoleh Maria dari Allah? Apa? Apakah dalam bentuk jasmani? Apakah dalam bentuk yang menyenangkan hati? Membuat dia terhormat? Membuat dia semakin ditakuti oleh orang? Tidak. Kasih karunia yang diperoleh Maria, sesuatu pemberian yang tidak pernah dia minta, yaitu apa? Hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Karena malaikat berkata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan." Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Satu hal yang tidak mungkin terjadi. Karena apa? Tidak ada persentuhan antara pria dan wanita. Makanya Maria sempat melakukan sebuah dialog. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Kata malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah." Maria tidak melanjutkan lagi dialognya. Dia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, inilah kasih karunia yang didapat oleh Maria. Setelah Maria menerima kasih karunia itu, apa yang terjadi? Hidupnya sulit, hidupnya berat, hamil di luar nikah. Bisa saja diejek, bisa saja disindir, bisa saja dilecehkan, atau bisa dirajam dengan batu sampai mati. Maria berani menerima sebuah kasih karunia, pemberian Allah kepada Maria yang tidak pernah dia minta. Tapi Maria berani menerimanya. Hidupnya sulit untuk mengerjakan kasih karunia itu. Dia harus melahirkan anak yang dia kandung atas kehendak Allah di sebuah tempat yang seharusnya tidak layak bagi seorang wanita untuk melahirkan seorang bayinya. Tapi demi mengerjakan kasih karunia itu, dia lakukan. Kalau Maria menolak hal itu bisa? Bisa. Allah bisa memilih perempuan lain yang saleh sama seperti Maria. Ya, atau ini kalau saya menggunakan bahasa saya, ya mendekatilah. Tapi ini tidak mutlak, ini bahasa saya karena saya bukan Allah. Tetapi rencana Allah untuk menggenapi kasih karunia Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 untuk menebus dosa Adam, ini akan terlaksana dengan atau tanpa Maria. Tapi puji Tuhan, Maria mau. Walaupun hidupnya berat, hidupnya tersita, dia mau. Dan anak itu lahir. Kasih karunia Allah yang Allah janjikan sesaat setelah Adam berdosa dalam Kejadian 3 ayat 15. Yang sudah saya katakan ini 100% ini inisiatif surga. Tidak ada yang meminta ini. Ini tergenapi lewat kelahiran Yesus Kristus. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Dari pihak Allah Bapa sudah selesai. Selanjutnya adalah bagaimana Yesus menjalankan kehidupannya selama hidup di bumi. Berhasilkah atau tidakkah dia menebus kegagalan Adam? Disinilah pertarungan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus hidup, bagaimana Yesus menjalani hari-harinya,
Dia bergaul dengan Allah. Dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak ada satu kesalahan pun yang dia perbuat. Dia tidak sewenang-wenang dengan fasilitas anak Allah. Tidak sewenang-wenang dengan kuasa unlimited yang dia miliki. Tidak. Dia hidup bergantung kepada Allah dan puncaknya, dia berhasil menggenapi rencana Allah Bapa untuk mengutus dia ke dalam dunia. Lalu dia selesai menyelesaikan semua tugas itu dengan mati, taat, bahkan disalib dia mati. Tidak melanggar satupun ketentuan Allah. Semuanya dia selesaikan. Nah, jadi inilah kasih karunia itu Bapak Ibu. Tanpa ada kasih karunia, mana mungkin manusia diselamatkan? Nggak mungkin. Siapa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Jadi memang karena kasih karunia Allah, manusia diselamatkan. Itu betul. Tapi kasih karunia itu bukan kata sifat, bos. Kasih karunia itu bukan kata sifat. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah dalam wujud putra tunggalnya yang rela datang ke dalam dunia menjadi manusia, berproses dari bawah, sama seperti manusia. Mana ada orang yang meminta itu? Itulah kasih karunia yang karenanya manusia diselamatkan. Nah, kematian Yesus Kristus disalib memberikan dua hal, menebus dua hal bagi manusia. Satu, semua dosa turunan manusia yang terlahir dari keturunan Adam, dosa turunannya itu ditebus. Tidak peduli, mau agama apapun tidak peduli. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kejawen, aliran kepercayaan. Ora urusan. Pokoknya semua manusia yang terlahir dari garis keturunan Adam yang menerima dosa turunan lewat kematian Yesus Kristus, dosa turunannya ditebus. Itu yang pertama. Jadi lewat yang pertama ini, maka siapapun manusia pada akhirnya nanti, dia bisa masuk surga. Sekalipun bukan beragama Kristen. Apapun agamanya, lewat penebusan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa turunannya, dia berkemungkinan, berkesempatan masuk surga. Karena apa? Penebusan Yesus. Dalam hal apa? Dosa turunannya sudah ditebus. Nah, sekarang adalah pertaruhan pribadinya dia. Dosa turunan sudah ditebus, bisa nggak dia hidup baik, hidup benar? Kalau dia bisa hidup baik, hidup benar, apapun agamanya, dia sadar atau tidak sadar bahwa Yesus Kristus, the Son of God, sudah menebus dosa turunannya, sadar atau tidak sadar, selama dia berbuat baik dalam hidupnya, dia berkesempatan untuk dihakimi menurut perbuatan. Tetapi doktrin-doktrin keselamatan yang dibangun itu kejam, jahat, sadis. Membangun doktrin itu pakai nurani dong. Jangan ego sektoral kita sebagai orang beragama tertentu. Kejam itu menurut saya. Saya tidak mau terjebak dalam doktrin-doktrin kayak gituan. Misalkan ada dokter Un Bun Ing. Ketika dia meninggal di akhir bulan Oktober tahun 1982. Dia warga Solo. Ketika dia meninggal, jalan-jalan di kota Solo dipenuhi oleh begitu banyak masyarakat, nangis, terharu. Kenapa? Karena perbuatan baik dokter ini. Bagaimana dokter ini waktu dia hidup menolong masyarakat bawah, mengobati mereka, memberikan pelayanan medis banyak yang gratis. Orang-orang miskin tidak jarang setiap jam 3 sudah antri di kliniknya. Satyam bos, satyam. Jam 3 pagi bos. Masih ngoro orang bos. Dia bangun untuk melayani masyarakat, tukang beca, tukang sayur, tukang cendol, pedagang asongan. Dia layani gratis.
Bukan hanya pada zaman tenang. Zaman perang juga dulu dia berpartisipasi loh. Bagaimana pasukan Jenderal Slamet Riyadi mengalami kesulitan medis, dia bantu. Dia sering membawa penisilin, menyelundupkan penisilin yang langka untuk menolong jenderal besar kita Sudirman karena waktu itu mengidap TBC. Makanya tidak heran pengorbanannya di bidang medis mendapat penghargaan Satya Lencana Bakti atau apa nama dari negara di tahun 1976, 30 Oktober tahun 1976. Saya tidak tahu apa agamanya. Dia tidak membangun teologi berdasarkan teks ayat. Dia membangun teologi perbuatan, kasih kepada sesama. Berani kita mengatakan orang seperti dia ini mati masuk neraka karena tidak seagama dengan kita. Berani? Kalau ada yang berani, saya pinjam kalimat Rhoma Irama. Terlalu. Tidak berbuat apa-apa, hanya membuat doktrin, hanya membuat dalil, mengabaikan perbuatan baik yang nyata, yang dinikmati oleh sesama manusia, diabaikan. Oh, tidak saudaraku. Yesus Kristus tidak seperti itu. Kematian Yesus disalib menebus dosa turunan semua manusia. Kematian Yesus di kayu salib bukan atas permintaan manusia. Itu kerelaan Bapa dan Anak. Menebus dosa turunan manusia. Makanya saudara, kita jangan mau terjebak dengan doktrin dan dalil yang berpotensi memecah belah bangsa. Jangan, jangan. Jangan sampai kita lebih hafal nama-nama teolog-teolog orang luar negeri. Zwingli, Calvin, Martin Luther, Athanasius, Arius. Kau lupa pahlawan-pahlawan nasionalmu yang telah berjuang mengusir penjajah, mendirikan republik ini. Seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sisinga Mangaraja, Tuanku Imam Bonjol, Cik Ditiro, Patimura, dan banyak yang lain. Dan antara lain Dr. Un Bun Ing. Sebetulnya tulisannya itu Owen Boen Ing. Kata teman saya bacanya Un Bun Ing. Terlalu gampang teologi itu menghakimi. Oh, kamu itu Wanes Pentakos. Karena apa? Cara berpikirmu tuh begini. Oh, kamu itu Sabelius. Karena apa? Cara berpikirmu begini. Sesat kau sesat. Oh, kau itu Arius. Karena cara berpikirmu begini. Sesat itu, bidat itu. Oh, kamu itu Trinitarian. Karena cara berpikirmu begini. Itu cara berpikir orang luar negeri, bos. Jangan bawa-bawa ke Indonesia kalau berpotensi memecah belah bangsa. Indonesia tidak butuh teologi-teologi itu. Indonesia tidak butuh teologi yang berpotensi memecah belah bangsa. Karena memang belum tentu itu yang paling benar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kematian Yesus Kristus itu kasih karunia Allah. Yang pertama saya katakan, dosa turunan semua manusia sudah ditebus. Jadi sekarang bagaimana manusia itu bisa berlaku baik? Dagang yang benar, dagang yang jujur, tidak curang, jadi pejabat benar, tidak korupsi, jadi aparatur hukum, jujur, baik dan benar. Maka ketika dia mati, dia akan dihakimi menurut perbuatannya. Bukan kasih karunia plus, tidak. Tidak ada itu kasih karunia plus, ngaco itu mah, ngarang. Wujud kebencianmu mah itu mah. Nggak ada itu. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Yang kedua, kematian Yesus di kayu salib menunjukkan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah Bapa pada rancangan semula, di mana seharusnya itu dikerjakan oleh Adam. Tapi Adam tidak mewariskannya. Dia ingin menjadi seperti Allah, tapi versi Lucifer. Jadi ada yang kedua. Yang pertama tadi menebus semua dosa turunan, ini universal. Kepada semua orang, apapun agama dan kepercayaannya. Saya percaya, tidak ada agama di dunia ini yang mengajarkan silakan membunuh.
silakan mencuri, silakan berzina, silakan berdosa. Nggak ada itu. Semua mengajarkan kebaikan. Tapi ada yang kedua. Dan ini hanya mungkin bisa dicapai oleh orang-orang Kristen. Itu pun kalau dia diajar, maaf loh ya. Kadang-kadang kalau menggunakan kalimat berikut ini takut dianggap sok pandai, sok paling suci, sok paling menghakimi. Padahal tidak. Ogut juga lagi berjuang. Tapi memang kenyataannya begitu tuh. Apa itu? Mengenakan hidup Kristus. Untuk mengenakan hidup Kristus, kasih karunia pemberian Allah yang tidak pernah diminta oleh manusia tapi Allah berikan. Untuk mengenakan jejak hidupnya itu nggak dipaksa loh. Kita orang Kristen, agama Kristen nggak dipaksa. Nggak dipaksa untuk terima Yesus, nggak. Karena terima Yesus itu bukan hanya sebatas seremonial. Mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, maka engkau sah pengikut Kristus. Itu seremonial. Implementasinya bagaimana? Harus ada dong implementasinya. Sama seperti pejabat-pejabat disumpah. Ketika dia hendak menduduki sebuah jabatan, disumpah. Alkitabnya di sebelah kiri mungkin begini atau bagaimana saya tidak tahu ya. Belum pernah jadi pejabat soalnya. Saya bersumpah. Demi Tuhan yang ku percaya. Aku akan mengabdi kepada negaraku. Aku akan jujur ini sumpah. Itu baru seremonial. Implementasinya nanti ketika dia sudah menduduki jabatan itu inkrah, apa implementasinya? Ingat kagak dia sumpahnya? Itu pejabat-pejabat yang korupsi nggak ingat sumpahnya dia itu. Sumpahnya basa-basi. Artinya kitab suci yang dibawa ketika dia bersumpah. Tuhan yang disebut ketika dia bersumpah. Itu hanya Tuhan teori. Buktinya apa? Korupsi. Masuk penjara. Merugikan orang banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita ini tidak dipaksa untuk menerima Yesus. Karena menerima Yesus itu bukan hanya seremonial. Harus ada implementasi nyata dalam kehidupan kita. Mengikut Yesus. Berani gak kita mengenakan jejak hidupnya? Itu yang membuat Kristen itu berbeda. Dan kalau kita berani menerima, layaknya Nuh, layaknya Maria, hidupnya nggak akan mudah, tidak akan gampang. Tapi akan terus berjuang, mempengaruhi hidupnya supaya berubah, hari demi hari supaya berubah. Ya, implementasinya di mana? Di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai pedagang harus jujur. Ya, tidak boleh tidak jujur. Carilah keuntungan yang sudah diatur. Sebagai pejabat, ambillah hasil yang diatur, jangan ambil hasil yang tidak diatur. Banyak orang lebih suka mengambil keuntungan atau mengambil hasil yang nggak diatur, yang terselubung. Karena menurutnya lebih besar, tapi mengorbankan kebenaran, mengorbankan iman. Jika demikian, di mana Tuhannya? Saudara, siapa yang gak butuh uang? Semua kita butuh uang. Aduh, saya pun pendeta butuh uang lah, gak munafik lah. Tetapi mari kita berproses. Jangan hanya menekankan hasil. Proses itu penting. Wujud kita manusia yang berharap kepada Tuhan. Kita harus lebih menekankan proses daripada hasil. Itu baru benar. Jadi kita harus berdagang dengan benar. Lakukan semua apa yang baik. Lakukan semua apa yang benar. Jangan berlaku curang. Kalau apa yang baik, apa yang benar yang sudah kita lakukan, harapan yang kita harapkan tidak terjadi, padahal semua yang baik, semua yang benar sudah kita lakukan, tetap kita harus bertahan dalam kebenaran. Jangan melawan Tuhan. Jangan lakukan sesuatu hal yang sudah kita tinggalkan dulu. Jangan, tetap terus bertahan. Apapun resiko yang terjadi, tetap kita bertahan. Itulah implementasi daripada orang yang mengikut Yesus. Ada perubahan-perubahan hari demi hari. Dan sampai akhirnya biarkan Tuhan menolong kita. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Sama seperti Yesus itu, prosesnya itu harus benar, itu artinya. Jalannya itu harus benar, tidak boleh salah, tidak boleh licik. Masalah endingnya belum tentu sama.
Ya kalau Yesus memang prosesnya itu, endingnya itu mati. Ya, mati. Tetapi kan Yesus sempat membangun harapan itu. 3 kali. Kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. 3 kali. Lalu surga tidak menjawab. Dalam perjalanan dari Getsemani menuju Golgota, dia berharap supaya surga memberikan sesuatu. Tapi surga tidak berikan. Dan akhirnya dia mati. Itulah yang terjadi pada Yesus. Nah, kita sebagai manusia yang bertarung dalam kehidupan ini mencari nafkah untuk istri anak, untuk orang-orang yang kita bantu, untuk gereja, kita dagang, kita bisnis, kita jadi pejabat. Semua yang benar sudah kita lakukan. Hasil yang kita harapkan belum terjadi. Kita terus bertahan. Jangan pikir endingnya pasti mati, pasti rugi, pasti bangkrut. Belum tentu. Kamu bukan Yesus. Yesus, kamu ya kamu, aku ya aku. Tapi prosesnya itu harus sama, harus benar. Tidak boleh ada yang salah. Itulah artinya mengenakan gaya hidup Yesus Kristus. Tidak diperbudak lagi oleh sistem tatanan dunia ini. Takut miskin, takut ini, takut ini, takut ini. Kita tidak diperbudak itu lagi. Jadi kalau kita berani menerima Yesus, artinya setelah kita percaya secara seremonial, kita minta Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, kita praktek. Inilah keeksklusifan sebagai seorang Kristen. Karena kematian dan pengorbanan Yesus tadi 2 hal. 1, menebus dosa turunan semua manusia. Siapapun dia. Siapapun. Asal dia manusia ya. Asal dia manusia, dosa turunannya ditebus, titik. Untuk masuk surga, dia akan dihakimi menurut perbuatannya. Yang kedua, cara hidup yang menyenangkan hati Bapa. Nah, ini hanya bisa diikuti oleh kita yang mau menerima Yesus. Kasih karunia Allah, pemberian Allah yang diberikan Allah kepada manusia yang tidak pernah diminta oleh manusia. Kita berani terima jejak hidupnya, maka kita harus siap menanggung sesuatu yang bisa saja kurang enak. Tapi tidak mutlak ya, tidak mutlak. Bisa saja oleh karena keberanian kita mengikuti jejak Yesus yang tidak ada kecurangan. Kita kan punya pengetahuan jahat, punya pengetahuan baik. Kita tidak mau menggunakan pengetahuan jahat karena ingin mengenakan jejak hidup Yesus Kristus. Bisa saja kita akan mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat secara jasmani. Bisa saja. Itulah arti menerima kasih karunia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setelah sekian saya menjelaskan perihal karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saya tidak menjelaskan kasih karunia itu by text, grace, atau karis dalam bahasa Yunani. Lalu saya pergi kepada beberapa interlinear seperti ITL, NIV, Blue Letter Bible, Logos, enggak. Saya menggunakan rancangan semula. Saya menjelaskan manusia diselamatkan berdasarkan kasih karunia itu bukan berdasarkan teks kasih karunia. Di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tidak ada teks kasih karunia di situ. Tidak ada. Tapi itulah kasih karunia yang dimaksud yang olehnya manusia diselamatkan. Apa itu? Menebus dosa turunan semua manusia. Jadi kalau saya berbuat baik bukan untuk selamat. Saya berbuat baik karena dosa turunanku udah ditebus. Itu artinya, tidak ada itu. Kasih karunia plus itu karepmu dewe itu. Orang Jawa bilang karepmu dewe. Karena kamu tidak suka sama kita. Kita nggak bermaksud membuat kasih karunia plus. Kasih karunia plus apa itu kasih karunia plus? Itu bisa-bisanya orang aja itu. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau kamu berani menerima Yesus, maka hidupmu akan tersita. Memperbaiki dirimu seperti Yesus. Kalau kamu nggak mau terima Yesus juga nggak apa-apa, nggak ada yang paksa. Tapi kok cuman terima Yesus secara seremonial Pak, bagaimana Pak? Tidak ada terima Yesus secara seremonial, tidak ada. Yang ada kalau berani terima Yesus, hidupnya akan berubah. Berubah dan berubah dalam segala hal. Masalah hasil, kalau Bapak menghendaki
Kita semakin kaya, jadilah kehendaknya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kan semuanya kan sifatnya kan sementara. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan manusia. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Itu yes, amin, 100%. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sekarang mengerti bahwa kasih karunia itu bukan kata sifat belaka. Tapi kasih karunia itu adalah ketika Engkau merencanakan mengutus putra tunggal-Mu, Yesus Kristus, yang rela berproses kembali dari bawah menjadi manusia di tengah-tengah bumi yang penuh dengan dosa ini. Kami mau Tuhan, kami mau untuk menerima kasih karunia itu, yaitu jejak hidup Yesus Kristus. Roh Kudus berikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengimplementasikan kerelaan kami mengikut Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdagang, kami berbisnis, menjadi seorang profesi apapun, menjadi seorang aparatur sipil negara. Kami mau mengimplementasikan bahwa kami adalah orang-orang yang berani menerima kasih karunia, yaitu jejak hidup Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, berkati semua jemaat GSKI Gajah Mada dimanapun berada, bahkan seluruh pencinta suara kebenaran GSKI di seluruh dunia. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.